Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti rencana tindak lanjut dari PKD PJOK Kota Semarang. Oke, Pak bisa dibantu. Oke. Yang saya akan paparkan adalah rencana pembelajaran proyek yang saya beri nama Seru Alam. Serunya permainan berbahan alam. Jadi rencananya proyek ini akan dilaksanakan sebagai program kelima untuk olahraga. Oke, next one. Ya, dalam proyek ini adalah bahwa semakin majunya media sosial dan game online yang telah menjadi bagian yang sangat lekat dalam kehidupan anak sekarang, maka untuk permainan tradisional sendiri itu mulai tergeser terus. Bahkan hampir anak-anak itu tidak tahu tentang permainan tradisional. Padahal di dalam nilai-nilai permainan tradisional itu cukup banyak, karena ada kerjasama, kesabaran, ketangguhan, dan yang terpenting itu ada kreativitas dan sosial. Oke, Pak. Nah, untuk pembelajaran proyek ini saya bagi dalam 3 kelas, yaitu proyek kelas 4, 5, dan 6, di mana kelas 6 membuat bagian sandal, dan kelas 5 membuat ketapel, dan kelas 4 menggunakan bagian baso. Di mana permainan ini menggunakan alat yang berasal dari alam. Bagian sandal berasal dari kayu, ketapel juga dari bahan kayu, bagian batok juga dari kelapa atau dari ampas kelapa. Sebelum saya melakukan penunjukan proyek tentang bagian sandal, di sini saya memberikan pilihan kepada anak-anak tentang bahwa dalam proyek PJOK itu ada di dalam PJOK itu ada banyak proyek. Terus kalau saya sampaikan kepada anak-anak, itu anak-anak pasti akan banyak bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Jadi sebelum saya berikan ini, saya berikan pilihan anak-anak untuk memilih permainan tradisional yang mudah dibuat dan bahan-bahannya mudah didapat. Kemudian dari berbagai banyak pilihan, akhirnya anak-anak setuju dengan bagian sandal untuk kelas 6, kelas 5 ketapel, dan kelas 3 bagian batok. Tujuan dari proyek ini adalah mengenalkan kembali permainan tradisional kepada siswa dan memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dengan menciptakan permainan menggunakan bahan-bahan lokal. Yang ketiga adalah melestarikan warisan budaya lokal dan menjaga hubungan antar manusia dengan lingkungan sekitar. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kita mulai dari capaian yang diharapkan, di mana satu anak diharapkan bisa memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional, kemudian bisa menyeimbangkan antara teknologi yang ada sekarang dengan permainan tradisional. Yang ketiga, siswa menunjukkan kreativitas dalam menciptakan atau memodifikasi permainan tradisional dengan memanfaatkan bahan alat secara bijak. Langkah-langkahnya yang pertama, melakukan diskusi kelas, di mana kita menentukan proyek apa yang kita lakukan. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas, di mana jadwal rutin permainan tradisional ini dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Kemudian kita bagi menjadi susunan kelompok-kelompok kecil agar nanti bisa efektif dalam pembuatannya. Yang keempat, menggunakan media sosial atau platform kelas untuk mendokumentasikan kegiatan dari proses awal, akhir, dan evaluasi nanti. Kemudian yang kelima adalah melakukan eksplorasi bahan-bahan alat yang bisa digunakan untuk membuat alat permainan. Yang keenam, melakukan presentasi hasil karya permainan di depan kelas dan memberikan penghargaan di setiap karya yang dihasilkan. Selanjutnya
struktur program kita secara dalam komunitas belajar, di mana program ini masuk dalam co-kurikuler untuk kelas 4, 5, dan 6. Co-kurikuler sendiri ini digunakan bukan saja pembelajaran, tetapi bisa juga digunakan setelah jam pembelajaran. Kemudian dilaksanakan pada semester ganjil atau semester ini, memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dan lingkungan dan mitra program, komite, wali murid, dan masyarakat sekitar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sekolah kita memiliki modal-modal atau aset-aset yang kita miliki. Yang pertama adalah fisik atau sarana prasarana, di mana kita memiliki ruang kelas, area terbuka seperti taman atau lapangan. Untuk manusia sendiri, kita memiliki SDM yang sangat mumpuni, di mana tenaga pengajar sangat kompeten dan mendukung, di mana masing-masing guru atau fasilitator di sini bisa membimbing siswanya dan mengeksplorasi nilai budaya lokal dan kreativitas. Kemudian media sosial, di mana sekolah kita memiliki fasilitas teknologi atau perangkat digital dan jaringan internet untuk mendokumentasikannya dan memberikan hasil baca melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian lingkungan sekitar kita berada di area yang cukup memiliki akses, meskipun ada di pertengahan kota, di mana ada daun, batu, kayu, dan bambu yang dapat dimanfaatkan untuk membuat alat ini. Kemudian di aspek politik, sekolah memiliki kebijakan dan dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan program berbasis proyek. Oke, rencana evaluasi proyek pembelajaran proyek permainan nasional ini meliputi penilaian proses dan hasil untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif. Evaluasi proses dilakukan melalui observasi langsung pelaksanaan bersama dengan kelompok belajar di sekolah. Presentasi hasil karya juga dinilai untuk mengukur keterampilan komunikasi dan kebanggaan siswa terhadap hasil proyek yang mereka lakukan. Evaluasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan proyek serta dampaknya terhadap kesadaran budaya dan keterampilan sosial siswa, dengan empat balik yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan yang serupa di masa mendatang. Kemudian kemungkinan tantangan yang dihadapi di sekolah dalam proyek ini adalah keterbatasan bahan alam, karena mungkin untuk tidak semua bahan alam dibutuhkan untuk tersedia di lingkungan sekitar. Kita harus agak ke pinggiran kota untuk mendapatkan bahan-bahan. Karena ada beberapa wali murid juga yang agak kesulitan untuk mendapatkan bahan untuk buat ketapel. Kemudian keterlibatan siswa yang berhasil memberikan dampak, di mana siswa yang berminat dalam membuat permainan ini, dia akan berusaha mencari bahan-bahan untuk dibuat, sedangkan yang tidak berminat akan mencari yang sudah jadi, di mana yang sudah jadi itu dipotong-potong kemudian disambungkan lagi. Kemudian tantangan berikutnya adalah keterbatasan waktu, karena proyek berbasis budaya ini ke dalam kurikulum kebetulan mungkin menantang karena jadwal sekolah sudah padat. Kemudian hambatan berikutnya adalah hambatan tentang dokumentasi dan teknologi, di mana siswa yang belum terbiasa mendokumentasikan digital atau media sosial itu membutuhkan waktu untuk pelatihan tambahan. Terima kasih. Sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu yang memberikan saran dan masukan ke pembelajaran proyek ini, monggo, silakan. Oh ya Bapak Ibu, saya untuk melanjutkan proyek ini adalah untuk gelar karya nanti. Nah, saya ingin menginfokan dengan gelar karya yang dari Bapak Ibu. Tidak apa-apa Pak, beda. Nanti buat olahraga. Jadi olahraga nanti punya P5-nya sendiri. Jadi nanti tidak semua ya Pak. Jadi nanti P5-nya antara guru kelas dan guru olahraga dibuka nggak? Bisa betul juga. Misal saya kan di kewirausahaan, nanti jenengan di permainan tradisional. Jadi ya tadi ya. Berarti semester ini kita jadi satu ke P5 olahraga, terus
depannya nanti lanjut. Beda ya? Hanya beda hari itu ya, Bari ya. Beda. Oh, berarti ini. Ada yang jalan nih, misalnya ya ada pasien kecil atau mungkin ada yang jalan ya. Kalau di Indonesia kan kalau nggak cocok Beda temanya, beda tema. bisa kalau depan. Oke. Berarti aku ganggu nih Pak Firman ya, semester satu ini ya. Kita ambil tema ini. Oke, ya. Jadi kita bersatu Pak Firman. Jadi tema ini yang dipakai untuk di semester 1 kelas 456. Oke. Oke. Nah ya, kita pengennya 1 minggu sebelum tes ya, full ya. Ya. Kalau keluarga sudah gimana? Enggak sih, aku juga belum kok. Belum ya, 1 minggu aja ya, 1 minggu sebelum tes ya. Enggak bisa kok. 2 minggu. 2 minggu sebelum. Ini dari dulu ini. Kurang 2 minggu lagi. Oke. Gitu kok. Iya. Makanya sebenarnya Dia tanya. kehidupannya ya. Tadi kan ada tantangannya ya Pak ya. Sudah pernah di-share ke teman-teman yang lain nggak yang bertujuan ataupun punya program yang sama kayak Pak Afif gitu? Untuk di Gajah Mungkur belum ada, tapi di Menara sudah ada. Sudah pernah dilakukan ya berarti ya. Ini seru banget tuh. Saya baru memahami proyek itu saat ini. Karena ternyata di PJO kan hanya 3 jam aslinya, 1 jam untuk proyek. Ya betul. PAI juga sama. Ya sama aslinya. Oke, 1 jam seperti itu akhirnya saya ambil di semester ini pertama saya langsung jawab belajar plus kesepakatan itu yang saya berikan dan bahwa proyek itu akan dilaksanakan di akhir. Oke, tapi kan di slide terakhir kan ada tantangannya nih. Tantangannya kan berarti masih di forecast ya, kayak diramalkan ada tantangan itu gitu, atau sudah pernah dilakukan mungkin dalam proyek kecil atau sebelum pelaksanaan ini ada proyek kecil yang proyek udah lakukan terus kemudian ada tantangannya gitu. Makasih loh Pak Fir. Tapi ada minimal knowledge-nya enggak? Atau yang penting berapa tadi? Aman ya? Ya, bukan buat dulu pernah saya membuat turbo, alat turbo, tapi bukan yang tradisional di olahraga. Itu sudah jadi, tetapi tidak ada berkelanjutannya. Jadi hanya stuck di situ aja dan tidak berjalan. Lalu Bapak Ibu ada tanggapan lagi? Sudah selesai. Oh, berarti kalau misalnya P5 ini dilanjutkan di minggu keberapa Bapak Ibu? Ini kan rencana aslinya setelah anak-anak jadi semua, nanti produknya mereka akan dipraktekkan oleh adik-adik kelas bawahnya. Misal kelas 6 bangga, berarti nanti kelas 1, 2, 3, 4, kelas 1, 2, 3 boleh berdaftar untuk melakukan permainan bagian. Kayak membuat stand, bahwa ini stand bagian, nanti ada stand khusus ketapel dan stand khusus bagian belakang. Tapi nanti saya tuh agak kebingungan itu 1 hari top atau bisa-bisa. Kalau kasih waktunya kalau cuma untuk PJOK 1 hari aja bisa pakai. Kalau yang keseluruhan dengan kelas itu masih kurang, lebih soalnya. Oke. Sudah ada. Di sini. Iya, kelas saya belum kasih project loh. Dia nanti hanya sebagai peserta yang memainkan produk dari kelas 4, 5, dan 6. Timeline ini dia nggak pakai, udah bikin timeline belum? Sampai. Timeline tuh misalkan Belum. hari pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain gitu. Iya, belum. Kalau itu belum. Kalau itu selama dari PJOK ya. Hari ini apa udah dicatat.
dilakukan tapi tanpa ada rencana. Rencananya hanya di awal-awal. Jadi tema yang paling dekat sama kegiatannya apa? Kegiatan ini karena kelas 5 sudah membuat susunan panitia, selanjutnya adalah promosi berarti. Berarti temanya lebih ke apa? Ke sport education kalau dalam kegiatan. Kan temanya ada kebinekaan, ada Oh, kearifan lokal. Karena ini pemain tradisional. Mungkin teman-teman ada yang punya tema kearifan lokal selain kelas 1 yang mungkin bisa diimplementasikan. Ya, posisi katanya ada nari kemarin. Siapa ya? Oh iya. Ada kelas 4, kelas 3. Kearifan lokal atau kebinekaan? Pak, yang kayaknya ada nari kemarin. Oh, berarti mungkin bisa dimasukkan di awal pembukaan acara berarti Pak ya? Misalkan ada festival apa tadi, seru alam. Nah, nanti pembukaannya tarian dari kelas 3. Oke, Pak. Ya, kita bisa kolaborasi. Oke, sambung buka ini ada masukan lagi dan jadwal mungkin pensinkronan jadwal. Tidak ada? Diskusi? Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai dari pemain tradisional itu kepada siswa atau peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.